Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiana Ayu Widianingrum dan partner saya Kresniawati dari kelas MI 3A. Di sini kami akan mendemokan website yang telah kami kerjakan untuk laporan akhir, yaitu Sistem Informasi dan Penerapan E-Learning di Madrasah Ibtidaiyah NU Putri Malang. Ini adalah tampilan home dari website tersebut. Lalu di sini ada tampilan artikel yang berisi artikel-artikel dari sekolah tersebut. Lalu di sini ada siswa, yaitu data-data siswa yang ada di sekolah tersebut. Lalu ini ada data-data guru, data-data ekskul beserta nama pembinanya. Lalu di sini ada visi misi dari sekolah tersebut. Dan di sini ada profil dari NU Putri Malang. Lalu selanjutnya ada login admin. Nah, di sini admin dapat mengubah isi dari website yang tadi. Itu yang pertama, ini adalah tampilan home dari admin. Lalu ini ada artikel, yaitu data kategori artikel. Di sini admin dapat menambahkan kategori baru ataupun dapat mengubah kategori yang sudah ditambahkan. Ini adalah penambahan kategori baru. Lalu selanjutnya ada tampilan data artikel. Nah, di sini adalah tampilan artikel-artikel yang telah ditambahkan oleh admin. Admin di sini dapat menambahkan artikel baru di sini, lalu dapat mengubah artikel yang sudah ditambahkan tadi. Lalu ada data master, yaitu data guru. Nah, di sini admin dapat menambahkan data guru baru ataupun dapat mengubah data guru yang telah diinputkan. Lalu ada data siswa pun sama. Di sini admin dapat menambahkan siswa baru dan juga dapat mengubah data-data siswa. Lalu di sini ada data ekskul, yaitu data-data ekskul yang ada di sekolah tersebut. Admin dapat menambahkan data yang baru. Lalu ada data pengguna, ini adalah data dari admin tersebut. Lalu ini adalah visi misi. Nah, di visi misi ini admin dapat mengubah ataupun menambahkan visi misi. Lalu selanjutnya tentang website ini, admin dapat mengubah profil dari sekolah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang guru di e-learning. Halaman guru. Nah, ini adalah halaman utama ketika guru sudah login. Di sini guru dapat mengedit profil diri sendiri. Lalu di sini ada halaman manajemen kelas. Di manajemen kelas ini guru dapat menambahkan data kelas yang akan beliau ajar. Misal beliau akan mengajar kelas 6A dengan keterangan 6A. Misal ini adalah data yang telah ditambahkan oleh guru. Lalu untuk mata pelajaran, guru dapat menambahkan mata pelajaran apa yang akan beliau ajar. Misal IPA di kelas 6A tadi. Seperti ini. Lalu di halaman manajemen tugas atau kuis ini, guru dapat menambahkan topik apa yang akan diujikan. Misal ujian latihan ujian IPA. Kita pilih kelas yang tadi telah ditambahkan. Lalu untuk mata pelajarannya kita pilih ilmu pengetahuan alam, tanggal pembuatan hari ini. Lalu untuk waktu pengerjaan, guru dapat memasukkan waktu 10 menit misal. Dengan status aktif. Nah, lalu di topik yang telah ditambahkan ini, guru dapat menambahkan soal baru, yaitu ada pilihan ganda dan esai. Misal kita akan menambahkan
soal pilihan ganda. Misal soalnya di sini guru dapat menambahkan pilihan A, B, C, D, dan E. Lalu untuk kunci jawaban semisal yang benar adalah A, kita simpan, lalu menambahkan soal lagi juga bisa seperti ini. Lalu untuk esai kita hanya menambahkan soal esai, misal di sini guru juga dapat menambahkan gambar untuk mendukung soal tersebut. Terserah seperti ini. Nanti setelah ditambahkan kita bisa lihat soal-soal tersebut di sini. Seperti ini. Lalu setelah itu guru dapat melihat siapa saja yang telah mengerjakan soal yang telah ditambahkan tadi. Lalu di sini adalah manajemen materi. Di sini guru dapat menambahkan materi baru, file materi baru seperti ini. Misal seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti siswa dapat melihat file materi yang telah diupload oleh guru tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Jelaskan mengenai tampilan e-learning untuk akses admin. Di sini kita masukkan username dan password dulu. Lalu kita pilih klik login. Setelah itu kita pilih continue. Nah, di sini ada button website. Button website ini untuk menuju kepada halaman e-learning untuk tampilan siswa. Jadi kita pilih continue agar masuk ke halaman utama admin. Pada halaman utama admin ini terdapat informasi 2 data pengajar, data siswa, tugas kuis, dan materi. Jadi data yang kita inputkan nantinya akan ditampilkan pada halaman utama pada page dashboard admin ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur data siswa. Di sini admin tidak dapat mengedit data siswa, tetapi admin hanya dapat mengaktifkan dan menonaktifkan serta menghapus akun siswa. Jadi untuk mengedit data dari siswa ini, itu yang bisa mengedit hanya siswa itu sendiri. Seperti ini. Jadi admin hanya dapat melihat detail, menonaktifkan, aktifkan, dan menghapus. Di sini saya akan coba melihat detail dari siswa ini. Di sini terdapat detail mengenai nama, tanggal lahir, username, password, dan lain-lain. Jadi di sini admin juga dapat mengunduh dari data siswa di sini agar dapat dicetak. Sudah selesai. Di sini saya akan mencoba membuka data siswa tersebut. Nah, seperti ini tampilannya. Sama seperti di tampilan web e-learning ini. Nah, setelah itu di sini saya akan mencoba menghapus salah satu akun ini. Oke. Nah, jadi akun yang bernama Garaf tadi datanya telah dihapus. Di sini saya juga akan mencoba menonaktifkan salah satu akun dari siswa, misal akun Sultan ini. Jadi ketika admin menonaktifkan
akun dari siswa tersebut, maka siswa tersebut tidak dapat mengakses website e-learning. Nah, setelah kita nonaktifkan tadi, akun bernama Sultan sudah tidak ada lagi atau otomatis terhapus. Nah, setelah itu, jadi tadi kan saya mencontohkan bagaimana menonaktifkan salah satu akun siswa. Tadi akun siswa bernama Sultan saya nonaktifkan dan tidak ada lagi datanya di fitur data siswa ini. Bukan berarti data itu terhapus, akan tetapi data siswa yang kita nonaktifkan tadi itu masuk ke fitur registrasi siswa. Jadi di fitur registrasi siswa ini, bagi siswa yang telah mendaftar, nanti datanya akan masuk di fitur registrasi siswa. Jadi di sini admin hanya dapat memvalidasi untuk mengaktifkan akun dari siswa tersebut agar dapat mengakses web e-learning. Nah, di sini admin maupun guru tidak dapat menambahkan data siswa, tetapi siswa itu sendiri yang mendaftar, admin hanya memvalidasi akun tersebut agar dapat mengakses web e-learning. Nah, tadi kan kita mencoba untuk menonaktifkan akun Sultan. Nah, ketika kita nonaktifkan ini, akun Sultan ini tidak dapat mengakses website e-learning. Jadi kita harus aktifkan dulu agar siswa ini dapat mengakses web e-learning, agar dapat melihat materi, agar dapat mengerjakan kuis dan lain-lain. Jadi di fitur registrasi siswa ini, admin juga dapat mencetak data, mengunduh data agar dapat dicetak. Lalu selanjutnya untuk fitur manajemen kelas. Nah, di sini admin dapat menambahkan data kelas, yaitu nama kelas, ruang, wali kelas, dan ketua kelas. Di sini admin juga dapat mencetak data dari kelas ini, melihat data, mengedit, dan menghapus. Di sini saya akan mencoba menambahkan satu data untuk kelas baru, misal. Karena website e-learning ini khusus untuk kelas 6, kita menambahkan kelas 6C. Misal ruang 1. Simpan. Nah, di sini data kelas 6 yang kita inputkan tadi telah tersimpan. Nah, di sini untuk wali kelas ini kita dapat mengedit dan menginputkan guru yang menjadi wali kelas. Misal di sini karena sebelumnya sudah diinputkan data guru bernama Tato, di sini saya memilih wali kelas bernama Toto. Di sini ketua kelasnya, karena di sini belum saya inputkan ketua kelas, jadi di sini tidak ada opsi untuk memilih ketua kelasnya. Ini kita simpan. Nah, berikut data yang sudah kita edit telah tersimpan. Di sini admin juga dapat menghapus. Di sini saya akan coba hapus salah satu data kelas. Data kelas 6C telah terhapus dan fiturnya berfungsi. Di sini admin juga dapat melihat siswa dari kelas 6A maupun 6B yang telah diinputkan. Di sini kita dapat siapa saja siswa yang ada di kelas 6B. Di sini admin juga dapat menonaktifkan akun, menghapus, maupun melihat detail dari siswa tersebut. Seperti ini. Setelah itu, saya akan menjelaskan fitur selanjutnya, yaitu mata pelajaran. Nah, di sini admin dapat menambahkan data mata pelajaran, mengedit, menghapus, dan mengunduh data dari mata pelajaran ini. Mungkin seandainya butuh untuk dicetak. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan data mata pelajaran. Ya. Di sini terdapat kode mapel. Misal kode mapelnya IPA 02. Ini mata pelajarannya IPA. Kita simpan. Nah,
Data yang kita inputkan tadi sudah tersimpan. Ini IPA 02. Kita juga dapat mengedit. Misal kita edit mata pelajaran menjadi matematika. Simpan. Di sini telah terubah dan tersimpan. Setelah itu kita juga dapat menghapus data yang telah kita inputkan tadi. Oke. Data kode mapel IPA 02, mapel matematika tadi telah terhapus. Di sini kita juga dapat mengunduh. Berikut tampilan file dari data mata pelajaran yang telah kita unduh tadi. Misalnya untuk dicetak. Setelah itu kita ke fitur manajemen tugas atau kuis. Nah, di sini admin dapat menambahkan suatu topik ujian, misal ujian mata pelajaran bahasa Indonesia atau yang lainnya. Di sini admin juga dapat menambahkan soal, mengoreksi soal esai, mengedit dan menghapus soal juga. Tidak hanya itu, di sini admin juga dapat mengunduh data dari tugas atau kuis yang telah diinputkan. Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan topik tugas atau kuis. Misal judulnya kuis matematika. Lalu sini kita dapat memilih kelas yang nantinya akan mengerjakan tugas atau kuis ini. Kan tadi ada dua data, yaitu kelas 6A dan 6B. Kita dapat pilih di sini dari kedua kelas ini. Misal kita pilih kelas 6A. Hanya kita pilih mata pelajarannya sesuai keinginan kita. Saya pilih matematika, lalu tanggal pembuatannya ini juga dapat kita tentukan. Ini saya pilih tanggal pembuatannya hari ini. Lalu di sini untuk waktu pengerjaannya, misal durasi pengerjaan ujiannya itu 30 menit. Kita isikan saja 30, seperti itu. Di sini kita dapat menginputkan informasi, misal selamat mengerjakan, yang nantinya akan ditampilkan pada saat sebelum siswa mengerjakan soal. Jadi nanti dapat suatu informasi, durasi, dan mata pelajaran apa yang akan diujikan. Lalu di sini kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan status. Jadi misal suatu admin atau guru menginputkan soal untuk besoknya ujian. Jadi kita dapat menginputkan soal itu sebelum hari H. Nah, sebelum hari H itu kita dapat menonaktifkan statusnya dulu. Lalu setelah hari H, admin atau guru dapat mengaktifkan statusnya agar siswanya dapat mengakses soal ujian yang telah diinputkan. Di sini statusnya saya aktifkan. Lalu kita simpan. Nah, berikut topik kuis yang sudah kita inputkan. Di sini kita dapat mengedit, menghapus, membuat soal, melihat daftar soal, melihat peserta yang mengerjakan, dan dapat mengoreksi juga. Baik, yang pertama kita akan mencoba membuat soal. Di sini ada dua pilihan soal, yaitu pilihan ganda dan esai. Di sini saya akan mencoba menginputkan soal pilihan ganda terlebih dahulu. Di sini yang pertama kita dapat menginputkan pertanyaan, misalnya di sini kita juga dapat menginputkan gambar maupun tidak. Lalu kita di sini menginputkan pilihan A, pilihan jawaban A, misal ini. Nah, di sini kita juga dapat memilih kunci jawaban dari soal tersebut. Saya pilih C. Nah, berikut tampilan soal yang telah kita inputkan tadi. Seperti ini, kita dapat mengedit dan juga dapat menghapus. Nah, setelah itu kita juga dapat menginputkan soal esai. Karena belum diinputkan, maka di sini data soal esai tidak ditemukan. Baik, kita inputkan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan nomor 1, misal di sini kita juga dapat menginputkan gambar juga, opsional. Nah, di soal esai ini tidak ada fitur untuk kunci jawaban. Jadi nanti soal esai ini admin atau guru
mengoreksinya secara manual dan memberikan nilainya itu secara manual juga. Baik, kita simpan terlebih dahulu. Nah, berikut tampilan soal esai yang sudah kita inputkan tadi. Di sini juga kita dapat mengedit dan menghapus dari soal esai ini. Nah, selanjutnya kita kembali dan kita ke fitur daftar soal. Nah, di sini kita juga dapat melihat soal yang sudah kita inputkan tadi. Berikut tampilan dari daftar soal yang ingin kita lihat. Seperti ini tampilannya. Kita dapat mengedit. Setelah kita mengedit pertanyaannya maupun kunci jawabannya, kita juga dapat menghapus. Nah, seperti ini. Lalu kita juga dapat melihat soal esai yang tadi telah kita inputkan. Seperti ini. Kita juga dapat mengedit maupun menghapus. Setelah itu, kita juga dapat melihat peserta dan koreksi. Nah, karena untuk topik kuis yang kita inputkan tadi belum dikerjakan oleh siswa, maka di sini datanya masih belum ada. Nah, seperti itu. Di sini juga kita dapat mencari soal yang telah kita inputkan. Nah, ini kita juga dapat mencari, misal kalau datanya itu banyak dan kita kesusahan untuk mencari, kita bisa cari pada fitur search ini. Nah, setelah itu admin juga dapat melihat informasi dari nilai siswa. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi untuk warna biru ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk warna merah ini itu adalah nilai dari mata pelajaran matematika. Nah, di sini kan tiap warna ada beberapa grafik. Nah, di sini itu untuk grafik yang pertama ini adalah ID siswa pertama pada tabel ini. Jadi ID siswa nomor 14 atau misal nomor absen 14 itu pada kuis bahasa Indonesia ID siswa nomor 14 ini mendapatkan nilai 80. Nah, untuk yang matematika ini juga seperti itu. Kita lihat ID topik kuis 21 untuk yang pertama ID nomor 14 mendapat nilai 67. Nah, seperti ini. Di siswa 21 dapat nilai 67. Nah, di sini admin maupun guru dapat melihat dan mengevaluasi dari soal atau kuis yang telah dikerjakan pada siswa-siswanya agar dapat mengevaluasi untuk kedepannya itu seperti apa soal yang diinputkan atau dalam metode belajar dan mengajarnya juga dapat diubah, misal jika nilainya banyak yang turun, seperti itu. Kita kembali, karena kita tadi telah menginputkan topik kuis matematika. Di sini saya akan mencoba masuk ke salah satu akun siswa dan mengerjakan topik kuis matematika yang telah diinputkan admin tadi. Baik, di sini kita logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur e-learning untuk tampilan siswa. Di sini kita pilih button website. Nah, berikut ini adalah tampilan dari halaman utama atau halaman login di website e-learning. Di sini siswa yang belum punya akun harap terlebih dahulu mendaftarkan akun di sini agar dapat mengakses website e-learning. Di sini siswa harus mengisi form. Misal kita isikan NS-nya, lalu isi nama lengkap, tanggal lahir, kita pilih tanggal lahir, lalu kita pilih jenis kelamin, agama, nama ayah, nama ibu, nomor telepon, email, alamat. Lalu di sini siswa dapat memilih kelasnya, misal di kelas 6A. Lalu siswa juga dapat memilih tahun masuk. Ini saya memilih 19. Nah, lalu di sini siswa juga dapat mengupload fotonya. Nah, di sini siswa dapat menginputkan username dan password yang nantinya untuk digunakan login pada website e-learning. Nah, jadi untuk data siswa itu sendiri siswa yang menambahkan sendiri dengan cara daftar. Jadi bukan admin yang menginputkan data siswa tersebut, karena admin hanya
hanya dapat memvalidasi akun ini untuk diaktifkan atau dinonaktifkan. Lalu setelah itu kita klik daftar. Nah, pendaftaran berhasil. Nah, setelah pendaftaran berhasil, kita dapat login. Nah, karena akun kita baru daftar dan belum di ACC oleh admin, maka akun yang kita daftarkan itu tidak dapat login di website e-learning ini. Jadi siswa harus menunggu admin untuk memvalidasi akunnya. Jadi di sini saya akan mencoba login sebagai admin untuk mengaktifkan akun dari siswa yang telah kita tambahkan tadi. Akun siswa yang telah kita daftarkan tadi nantinya akan masuk di fitur registrasi siswa. Nah, ini adalah akun siswa yang telah kita daftarkan tadi. Nah, di sini admin dapat mengaktifkan, menghapus maupun melihat detail dari data akun siswa tersebut. Seperti ini tampilannya. Lalu kita akan aktifkan akun ini. Nah, setelah kita aktifkan, maka data tadi akan masuk ke data siswa karena akunnya telah diaktifkan. Datanya. Nah, setelah itu setelah admin memvalidasi datanya dan mengaktifkan akunnya, maka siswa dapat login di website e-learning ini. Kita akan mencoba memasukkan username dan password yang telah kita daftarkan tadi. Kita klik login. Nah, setelah di ACC oleh admin, maka berikut ini tampilan beranda pada website e-learning. Seperti ini. Di sini ada beberapa fitur, yaitu fitur tugas atau quiz yang dapat ditambahkan oleh admin atau guru. Ada fitur nilai, fitur materi, berita, progres siswa. Jadi di sini siswa dapat melihat detail profilnya dan juga dapat mengedit profilnya. Jika suatu saat nanti siswa ingin mengedit username dan passwordnya, itu terletak di fitur edit profil sini. Misal kita ganti NIS-nya. Kita klik simpan. Nah, setelah kita ubah tadi, NIS-nya telah berubah. Ini tampilannya. Nah, setelah itu, karena sebenarnya tadi admin telah menambahkan topik kuis matematika, di sini saya akan mencoba dengan menggunakan akun siswa untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, di sini terdapat pilihan mata pelajaran. Kita lihat kuis matematika. Nah, berikut ini kuis matematika yang telah admin tambahkan tadi. Jadi di sini terdapat keterangan, judul, tanggal pembuatan, siapa yang membuat, guru atau admin, waktu pengerjaan, dan info. Baik, kita akan mencoba mengerjakan soal. Nah, di sini ada informasi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencoba mulai mengerjakan. Nah, di sini terdapat soal yang telah diinputkan oleh admin tadi, soal pilihan ganda dan soal isai. Dan di sebelah kiri ini adalah durasi pengerjaan. Kita akan mencoba menjawab soal-soal ini. Di sini siswa juga dapat meriset jawaban. Nah, ini jika di reset jawabannya. Baik, karena soalnya hanya 2, kita akhiri saja, selesai. Kita pilih ya. Nah, setelah selesai mengerjakan soal ujian tadi, siswa dapat melihat nilai dari soal yang telah dikerjakan tadi. Ada fitur nilai. Nah, berikut ini adalah tampilan nilai dari soal yang telah dikerjakan siswa tadi. Yaitu di sini terdapat soal pilihan ganda, karena tadi hanya 1 soal. Di sini terdapat soal benar dan soal yang salah, dan soal yang tidak dikerjakan. Di sini soal benarnya 1, soal yang salah 0, dan yang tidak dikerjakan 0. Karena tadi soalnya telah kita kerjakan semua, dan di sini nilainya juga langsung muncul untuk pilihan gandanya, tetapi untuk nilai isainya masih belum muncul karena untuk nilai isainya itu admin atau guru mengoreksinya secara manual. Nah, di sini ada untuk nilai total ini adalah gabungan dari nilai dari soal pilihan ganda dan soal isai. Jadi persentasenya itu 40% dari soal pilihan ganda dan 40% dari soal isai. Jadi nanti masing-masing nilai dari kedua soal ini dijumlah, dibagi 2, dan nantinya akan menjadi nilai total di sini. Nah,
Setelah itu di sini saya akan mencoba untuk mengoreksi soal isai dari kuis matematika yang telah dikerjakan oleh siswa ini. Nah, kita akan login. Nah, kita menuju ke fitur manajemen tugas dan kuis, lalu kita pilih button peserta dan koreksi ini. Nah, di sini akan muncul data siswa yang mengikuti ujian dari topik kuis matematika tadi. Nah, di sini terdapat status hasil, nilai soal pilihan ganda 100 dan nilai soal isai yang belum dikoreksi. Jadi di sini admin maupun guru dapat mengoreksi jawaban isai. Nah, untuk nilai ini tergantung dari guru atau admin itu sendiri ingin menilai berapa dengan menyebutkan di sini. Misal kita inginkan nilainya 75. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini status hasilnya telah berubah dan untuk soal isai tadi telah dikoreksi dengan nilai 75. Nah, setelah itu kita coba kembali ke tampilan website e-learning siswa ini. Kita refresh. Nah, di sini nilai isainya karena telah dikoreksi, maka nilainya akan muncul pada page nilai. Nah, di sini nilai isainya 75 dan nilai totalnya 87,5. Nilai total ini tadi gabungan dari soal pilihan ganda dan soal isai yang ditambah lalu dibagi 2. Nah, seperti itu. Lalu kita ke fitur materi. Nah, di sini materi itu yang dapat menambahkan hanya guru. Di sini siswa dapat melihat materi. Belum ditambahkan materi. Karena belum ditambahkan materi, saya akan mencoba. Lalu di sini karena pada website e-learning siswa tadi belum ada materi, di sini saya akan mencoba menambahkan file materi. Di sini kita mengisi form untuk judul materinya. Lalu di sini guru dapat memilih mata pelajaran yang diajar, misal matematika, lalu kelas yang diajar, kelas 6A. Lalu di sini kita dapat mengupload file materi yang nantinya dapat diunduh oleh siswa. Dalam format Word, PDF, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menguploadkan file ini, lalu kita simpan. Nah, berikut ini tampilan dari file materi yang guru tambahkan. Di sini terdapat judul, keterangan judul, kelas, mata pelajaran, nama file, tanggal posting, membuat dilihat siswa berapa kali dan juga dapat dihapus. Tidak hanya itu, di manajemen file materi ini guru juga dapat mengunduh dari data file materi untuk nantinya bisa dicetak. Berikut ini data materi yang telah kita temukan tadi, yang nantinya bisa dicetak maupun filenya ini dapat dikirim jadi soft file. Nah, setelah itu kita beralih ke website e-learning untuk siswa. Apakah materi yang sudah kita tambahkan tadi dapat tersimpan dan muncul di website e-learning untuk siswa ini? Mari kita refresh dulu. Nah, karena tadi materi yang kita tambahkan adalah mata pelajaran matematika, kita lihat di sini, lihat materi. Nah, tadi materi yang telah guru tambahkan nantinya oleh siswa dapat dilihat atau di-download. Seperti ini. Nantinya siswa dapat mengunduh materinya, dapat dicetak juga maupun dapat dipelajari di rumah mungkin. Setelah itu kita beralih ke fitur selanjutnya, yaitu berita. Di sini berita dapat ditambahkan oleh admin maupun guru. Misal ada informasi terbaru mengenai entah itu mengenai jadwal ujian, entah itu mengenai jadwal libur sekolah dan lain-lain. Jadi di sini siswa dapat melihat informasi tersebut, dapat melihat detail informasinya, siapa yang mengupload informasi ini, dan tanggal mempostingnya juga. Baik, selanjutnya seperti itu untuk tampilan e-learning siswa.
Jadi di sini siswa dapat melihat materi, mengerjakan soal kuis atau ujian, lalu dapat melihat juga informasi terbaru, dan melihat nilai dari ujian yang telah dikerjakan, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun terbatasnya dari fitur website yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.